Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kini kita akan membahas tentang lemahnya ketaatan Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam terus memperbaiki Bani Israel. Akan tetapi ia melihat mereka tetap keras dan membandel. Hingga Allah Subhanahu wa taala mengancam Bani Israel dengan mengangkat sebuah gunung ke atas mereka. Mereka ketakutan dan meminta belas kasihan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel supaya komitmen dengan hukum-hukum Taurat, mempelajarinya dan tidak melalaikannya, agar mereka benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Tetapi ketika ketakutan itu hilang, mereka kembali berpaling dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami mengangkat gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka kalau tidak ada karunia Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi. Quran surat Al-Baqarah ayat 64. Lemahnya ketaatan mereka adalah enggan mereka berjihad untuk menundukkan Palestina yang dihuni kaum yang ingkar. Tanah Palestina telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum Yahudi selama mereka iman dan taat kepadanya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang-orang mereka dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Quran surat Al-Maidah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan keengganan Bani Israel. Mereka berkata, "Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya sesekali kami tidak akan memasukkannya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya." Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Quran surat Al-Maidah ayat 22-24. Sekian lama Nabi Musa alaihissalam menyeru bangsa Bani Israel dan memperbaiki akhlak serta kelakuannya. Ternyata hanya seperti itu tanggapannya. Nabi Musa alaihissalam hanya dapat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berkata Musa, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Quran surat Al-Maidah ayat 25. Bani Israel pernah terkatung-katung di padang Tih. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan pengaduan Nabi Musa alaihissalam dan memberitahukan kepadanya bahwa bumi suci itu telah diharamkan dari Bani Israel. Mereka akan terkatung-katung di gurun Sinai selama 40 tahun dan mengingatkan Nabi Musa agar tidak peduli dengan orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Allah berfirman, "Jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang Tih itu. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." Quran surat Al-Maidah ayat 26. Kemudian Yusuf bin Nun bertahun-tahun Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam serta Bani Israel hidup di padang Tih.
Tibalah ajal Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam masih melanjutkan tugas membimbing Bani Israel selama beberapa waktu. Selanjutnya ia pun wafat setelah menyiapkan seorang muridnya untuk memimpin Bani Israel. Dia adalah Yusha bin Nun alaihissalam yang disebutkan perihal dalam hadis Nabi. Dialah pemimpin tentara Bani Israel yang melakukan wasiat Nabi Musa alaihissalam untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya matahari tak pernah ditahan untuk seorang manusia pun selain untuk Nabi Yusha di hari beliau melakukan perjalanan menuju Baitul Maqdis. Hadits riwayat Ahmad dalam Musnad dari Abu Hurairah 325. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan kisah Yusha bin Nun saat akan menaklukkan Baitul Maqdis sebagai berikut. Dari Hammam bin Munabih, dia berkata, ini adalah beberapa hadis yang pernah diceritakan oleh Abu Hurairah kepada kami dari Rasulullah SAW. Lalu dia menyebutkan beberapa hadis yang di antaranya adalah bahwa Rasulullah SAW dulu ada seorang nabi. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, dulu ada seorang nabi dari nabi hendak berperang. Lalu dia berkata kepada kaumnya, janganlah ikut serta berperang bersamaku, yaitu orang yang telah menikah dan ingin menggauli istrinya, orang-orang yang sedang membangun rumah dan ia belum sempat menaikkan atapnya, atau orang-orang yang telah membeli seekor kambing atau seekor unta bunting. Sementara ia tengah menunggu kelahiran anak ternak tersebut, lalu Nabi tersebut berangkat berperang menjelang waktu asar. Ia telah sampai di suatu perkampungan. Lalu dia berkata kepada matahari, hai matahari, kamu diperintah dan aku pun diperintah. Setelah itu dia berdoa, ya Allah, hentikanlah laju putaran matahari demi kepentingan urusanku. Lalu matahari pun berhenti hingga Allah dapat memenangkan mereka atas musuhnya. Setelah harta rampasan perang terkumpul menjadi satu, tiba-tiba api yang ingin menyambar harta rampasan tersebut tidak jadi menyambarnya. Lantas Nabi tersebut berkata, di antara kalian pasti ada yang menyembunyikan harta rampasan. Maka hendaklah setiap orang dari berbagai kabilah berbaiat kepadaku. Maka mereka pun berbaiat kepada Nabi tersebut dengan menjabat tangannya. Lalu dia berkata lagi, di antara kalian pasti ada yang menyembunyikan harta rampasan. Hendaknya setiap kabilah berbaiat kepadaku. Lalu dia menjabat tangan 2 orang laki-laki atau 3 orang laki-laki sekaligus. Lantas Nabi tersebut berkata, kalian telah menyembunyikan harta rampasan. Rasulullah SAW melanjutkannya. Setelah itu mereka mengeluarkan seenggok emas sebesar kepala sapi dan menyerahkan kepada Nabi tersebut. Lalu dia meletakkannya pada tumpukan harta rampasan yang berada di atas bukit. Tidak lama kemudian api datang melahap harta rampasan tersebut. Setelah itu beliau SAW bersabda, harta rampasan perang itu sama sekali tidak dihalalkan bagi salah seorang sebelum kita, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui kelemahannya dan kekurangannya kita. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan atas kita. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di Mesir, di mana raja-raja Fir'aun Mesir berkuasa. Negeri Mesir ini telah ada sejak abad ke-32 sebelum Masehi atau sekitar 3200 sebelum Masehi. Di masa Nabi Ibrahim AS negeri ini sudah ada. Pada saat itu dinasti yang berkuasa adalah dinasti Usroh pada era kelak 3200 sebelum Masehi. Sebelum masa Fir'aun sudah didirikan piramida. Itulah yang disebut dengan era Mesir kuno. Menurut Sami bin Abdullah al-Maghulus dalam bukunya Al-Atos Tarikh Al-Anbiya wa Rasul, setidaknya ada 4 periode di masa Mesir kuno ini. Pertama, periode kerajaan era klasik 3200 sebelum Masehi sampai 2160 sebelum Masehi. Pada masa ini terdapat 10 dinasti. Kemudian periode kedua, era pertengahan yang dimulai dari tahun 2160 sampai 1585 sebelum Masehi.
pada masa ini dinasti yang berkuasa mulai dari dinasti 9 yang disebut Hyksos menyerbu Mesir. Periode ketiga 1585 sampai 1200 sebelum Masehi. Berkuasa itu dinasti setelahnya. Firaun berkuasa, Musa keluar bersama kaumnya dari Mesir. Terakhir pelemahan dan kemunduran 1200 sampai 332 sebelum Masehi yang diwarisi dinasti pada masa ini Alexander Makedonia yang masuk ke Mesir. Peristiwa besar dalam sejarah Mesir kuno pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilahirkan di Irak Selatan, hijrah ke Suriah dan sempat pergi ke Mesir setelah Suriah mulai mengalami kekeringan. Saat itulah Raja Mesir yang berkuasa memberikan seorang pelayan yang bernama Hajar akhirnya dijadikan istri oleh Ibrahim alaihissalam. Kapital tawan Mesir ini adalah Asta yang berarti penggenggam bumi. Daerah area ini terletak di dekat kota lama yaitu Memphis. Pendiri dinasti ini adalah Amenhotep I yang memiliki perhatian besar pada pembangunan binaan benteng-benteng di delta timur dan barat. Kekuasaan dilanjutkan oleh Snorset I. Ini menggali kanal dan menyambungkan sungai Nil dengan Laut Merah. Setelah itu roda kekuasaan dipegang oleh Amenhotep selanjutnya yaitu Amenhotep III yang masa pemerintahannya terkenal aman, sejahtera. Raja ini membina beberapa piramida di negeri Hawarah yaitu di Al-Fayyum. Ditekankan oleh dinasti selanjutnya yaitu harmonis dengan negeri tetangga. Selain Al-Fayyum terdapat sekitar 25 bandar di Mesir, misalnya Kairo, Memphis, Luxor, Aswan, Asyut, Bahrul Ahmar, Laut Merah, Iskandaria, Ismailiyah, dan lainnya. Sebagian wilayah Mesir terletak di Afrika bagian timur laut. Secara total luas Mesir mencapai hampir 1 juta kilometer persegi, tepatnya 997.739 km. Wilayah Mesir mencakup semenanjung Sinai, dianggap bagian dari Asia Barat Daya, sedangkan sebagian lainnya di wilayah Afrika Utara. Mesir berbatasan dengan negara Libya di sebelah barat, Sudan sebelah selatan, dan jalur Gaza dan Israel di sebelah timur. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus sebanyak 25 nabi dan rasul. Dari 25 itu ada 3 orang nabi yang diutus ke wilayah Mesir ini. Ketiga nabi itu adalah rasul tersebut adalah Yusuf. Nabi dan rasul adalah Yusuf, Musa, dan Harun. Nah, 3 itu. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam bin Azar. Nabi Yusuf alaihissalam adalah saudara kandung Benyamin dari istri Yakub yang pertama, Rahel. Sebagaimana diketahui, Yakub memiliki 11 orang saudara yang berlainan ibu. Menurut riwayat, Yusuf diutus sekitar tahun 1550 sebelum Masehi. Yusuf terkenal dengan sifat ifah, menjaga kesucian, amanah, hilm, sabar, lapang dada. Namun saudara-saudara seayah suka memusuhinya. Hal ini disebabkan sang ayah Yakub alaihissalam sangat menyayanginya, sehingga menimbulkan kecemburuan pada yang lain. Nabi Yusuf alaihissalam dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wajah yang sangat tampan. Tak ada orang yang setampan Yusuf alaihissalam. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya ketampanan Yusuf sangat luar biasa. Ia tampan luar dalam, yakni fisiknya bagus dan hatinya juga baik. Kemudian istri Amir Mesir yang bernama Julaiha tergoda padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sejumlah keistimewaan kepada Yusuf alaihissalam, dan di antara mampu menafsirkan mimpi dan memiliki sifat pemaaf. Bahkan ketika berkuasa pun ia tidak semena dengan bawahannya. Karena kecerdasan dan kemampuannya dalam penafsiran mimpi sang raja, Raja Yusuf diangkat menjadi
perekonomian menjadi ekonomi kerajaan di Mesir. Pada masa kepemimpinannya ia mengendalikan kondisi ekonomi Mesir sehingga Mesir selamat dari masa pacekik yang terjadi di berbagai wilayah. Saat masa pacekik itu, Nabi Yusuf alaihissalam memerintah masyarakat Mesir agar benih gandum yang telah dipetik tetap dipertahankan di tangkainya, bahwa biji gandum yang dipetik dan masih berada di tangkainya tidak mengalami perubahan apapun, baik isi, unsur kandungan maupun kemampuannya untuk tumbuh, kecuali hanya sedikit kehilangan kandungan unsur air. Biji gandum yang dipetik tetapi dilepaskan dari tangkainya akan mengalami kehilangan kandungan air sebesar 20,3% dalam setahun, 32% dalam 2 tahun, serta mengalami kehilangan kemampuan untuk tumbuh. Selain itu, pada masa Yusuf ini sudah berlaku sistem jual beli dengan mata uang dirham, dan mereka menjual Yusuf dengan harga yaitu beberapa dirham saja. Lalu mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf alaihissalam. Quran surat Yusuf ayat 20. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dilahirkan di kota Luxor, Mesir, yang berbatasan dengan Sudan, Luxor Aswan. Sekitar tahun 1527 sebelum Masehi, Nabi Musa dilahirkan. Beberapa saat setelah dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada ibunya yang bernama Yukabad untuk menghanyutkannya ke Sungai Nil. Musa kemudian dipungut oleh dayang-dayang istana dan diserahkan kepada permaisuri Fir'aun. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Musa tinggal di istana dan terlepas dari pembunuhan oleh Fir'aun. Musa tumbuh dewasa, menyaksikan pertengkaran yang terjadi antara orang Mesir dan seorang pemuda Bani Israel. Maka Musa membantu pemuda Bani Israel itu dan berhasil membunuh pemuda Mesir. Khawatir peristiwa itu diketahui, Musa kemudian pergi berhijrah ke daerah Madian yang bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam. 10 tahun Musa mengajak istrinya untuk kembali ke Mesir. Sesampainya di lembah tua, yaitu sesuatu tempat yang suci wadi tua, Musa melihat sebuah cahaya. Ia mengira hal itu api. Ia meminta istrinya untuk menunggu di tempat tersebut dan Musa mencoba melihat lebih dekat cahaya itu. Ternyata di tempat itulah Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan kenabian dan kerasulan. Pengangkatan Musa sebagai nabi ini juga diiringi dengan permintaannya kepada Allah agar menjadikannya saudaranya Harun untuk menjadikan nabi yang membantu Musa menghadapi Fir'aun. Hal ini dilakukan karena Harun memiliki kemampuan bahasa yang baik fasih. Ia juga menerima 9 mukjizat, seperti tongkat yang bisa berubah menjadi ular, tangannya mengeluarkan cahaya, dan lainnya. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam bisa berbicara secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala inilah yang membuat ia dijuluki dengan Musa Al-Kalim. Kemampuan berbicara inilah yang menjadi mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Menurut sebagian pendapat ulama, terjadi di Bukit Tursina. Terdapat sejumlah perbedaan letak Tursina, apakah di Mesir atau di Palestina. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa agar semua mukjizat yang diberikan itu dapat ditunjukkan kepada Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Tongkat ini berubah menjadi ular, bisa dijadikan media untuk menghadapi sihir Fir'aun. Kemudian pada Nabi Yusuf alaihissalam, Bani Israel menetap di Mesir setelah bermigrasi dari tanah Kan'an, Palestina. Mereka dahulunya adalah orang-orang yang bertauhid dan lurus di atas agama Ibrahim alaihissalam. Saat banyak Bani Israel meyakini Musa sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Fir'aun semakin memuncak. Memerintahkan pasukannya untuk menghukum Musa, Bani Israel dan Bani Israel. Sebelum peristiwa terjadi, Musa dan kaumnya telah pergi meninggalkan Mesir menuju negeri yang diberkahi, itu Palestina. Musa wafat di lembah Ti dan dimakamkan di gunung Nebo Yordania dan di lembah
Berarti inilah Nabi Musa SAW menerima 10 perintah Allah atau Taurat untuk keselamatan Bani Israel. Di lembah Tin, Bani Israel disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena membangkang atas perintahnya. Allah menghukum mereka di lembah ini selama 40 tahun. Selama itu pula mereka tidak bisa memasuki Palestina karena kemunafikannya untuk berperang. Setelah kembali kepada kaumnya, Nabi Musa SAW kaget karena kaumnya makin tersesat. Mereka membuat patung anak lembu yang disembah. Hal ini terjadi dikarenakan ajakan Samiri yang melakukan tipu daya. Maka Musa pun kemudian mengusir Samiri dan menghancurkan patung anak lembu tersebut.